Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam mata kuliah model pembelajaran dengan materi pokok metode pembelajaran. Saudara, sebelum kita masuk ke metode pembelajaran, saya ingin saudara menyimak bagan berikut ini. Ini adalah bagan pembelajaran atau bagan kurikulum, ya. Saudara, dalam setiap pembelajaran itu pasti ada komponen utama, yaitu komponen tujuan atau maksud atau sasaran, ya. Tujuan pembelajaran, ya, biasa disebut sebagai tujuan pembelajaran yang letaknya di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau silabus. Nah, mengapa tujuan ini harus ada? Karena tujuan ini menjadi sesuatu yang akan dicapai. Jadi siswa itu kompetensi yang diharapkan dia akan bisa apa ketika belajar, ya. Siswa akan bisa apa ketika belajar. Ini sangat penting sekali, ya. Nah, setelah menetapkan siswa itu bisa apa, kemudian guru berpikir, ya, lalu yang akan diajarkan apa, ya, sesuatu yang akan diajarkan ke siswa itu apa. Inilah yang disebut sebagai komponen kedua atau materi pembelajaran. Jadi materi itu adalah tentang apa-apa dan informasi isi yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa. Nah, kemudian yang ketiga adalah permasalahan kemudian lalu dengan cara apa melaksanakannya, dengan cara apa menyampaikannya. Nah, ini adalah komponen yang ketiga, yaitu komponen metode pembelajaran atau cara-cara mengajarkan materi kepada siswa. Caranya bagaimana? Saya dengan metode apa? Saya dengan pendekatan apa? Saya dengan strategi apa? Saya dengan model apa melaksanakan itu, gitu ya. Dan terakhir adalah komponen keempat atau komponen evaluasi atau penilaian. Jadi setelah selesai melaksanakan pembelajaran, guru memberi materi dengan cara-cara metode tertentu, maka dievaluasi. Apakah sudah tercapai tujuan yang dimaksud setelah belajar itu selesai. Nah, saudara, terkait dengan cara-cara mengajar, disinilah letak metode pembelajaran atau bagaimana sesuatu pembelajaran itu harus dilakukan, dengan cara apa, dengan tahap-tahap yang bagaimana. Inilah komponen ketiga atau cara mengajar. Nah, ada banyak konsep terkait dengan cara mengajar, yaitu konsep pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model. Tentu saja berbagai istilah ini, berbagai konsep ini sudah Anda pelajari dalam perkuliahan sebelumnya. Saya akan menegaskan saja tentang kedudukan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model. Karena istilah ini hampir mirip, ya, tapi sesungguhnya ada perbedaan ruang lingkupnya. Nah, berbagai istilah pembelajaran seperti pendekatan, strategi, metode, teknik, atau mungkin taktik-taktik tertentu, ya, dan model pembelajaran apabila menjadi satu kesatuan utuh, maka akan terbentuklah suatu yang disebut model pembelajaran. Kan gitu. Jadi model pembelajaran itu sesuatu istilah yang di dalamnya berisi berbagai pendekatan, metode, teknik, strategi. Nah, baik, kita akan kupas satu persatu bagaimana kedudukan di antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model, ya. Posisinya adalah sebagai berikut. Jadi yang paling atas sendiri adalah pendekatan, ya, pendekatan. Kemudian di bawahnya ada strategi, di bawahnya ada metode, di bawahnya ada teknik. Jadi pendekatan itu adalah yang paling luas. Jadi pendekatan itu adalah yang paling luas. Approach, ya, paradigmanya seperti apa, pendekatannya seperti apa, ya. Nah, pendekatan itu macam-macam, ya. Misalnya ada pendekatan di antaranya adalah pendekatan student centered, ya, berpusat pada siswa, teacher centered, berpusat pada guru, gitu ya. Atau dalam pendekatan seni itu punya pendekatan tersendiri, yaitu self expression arts education atau ekspresi bebas, pendekatan multicultural arts education atau pembelajaran seni multikultural, atau discipline based art education atau DBEI, ya, atau visual culture art education VCEI. Jadi banyak sekali pendekatan, ya. Tapi itu belum operasional. Jadi pendekatan itu adalah genre, adalah paradigma ideologis. Ini belum operasional. Seperti halnya itu undang-undang, ya, masih umum sekali. Tapi sudah memberikan warna bahwa corak pembelajarannya mau seperti apa. Di bawahnya ada strategi, ya, misalnya ada strategi exposition discovery learning, ada group investigation learning, dan berbagai strategi pembelajaran yang lain. Ini juga belum operasional, ya. Jadi di dalam pendekatan mengandung memiliki berbagai macam strategi. Nah, begitu pula di dalam strategi memiliki berbagai macam metode pembelajaran. Jadi ada satu strategi, metodenya banyak. Jadi satu strategi bisa dilaksanakan dengan banyak metode.
Di antaranya ada metode ceramah, diskusi, jigsaw, kemudian observasi dan lain-lain ya. Nah, di dalam metode ini sudah ada ya, sudah banyak ditulis oleh para pakar, saudara tinggal mengikuti saja ya. Nah, di dalam metode itu ada teknik-teknik pembelajaran atau taktik ya. Ini bersifat spesifik, individual, unik, tidak ada rumusnya, tidak ada teorinya. Nah, ini berbasis pengalaman guru. Jadi guru akan secara tidak sengaja akan menemukan teknik-teknik tertentu yang menjadi spesifikasinya dia, menjadi style gaya mengajarnya dia dalam menghadapi siswa melalui pelaksanaan metode tertentu. Misalnya dua orang menggunakan metode yang sama-sama ceramah. Guru A ceramahnya datar, ya seperti orang bercerita saja, datar gitu ya, seperti orang membaca ya. Tetapi guru yang kedua dengan metode yang sama, tekniknya mungkin berbeda ya, karena style gaya pribadinya berbeda. Dia ceramah sambil stand up comedy, dia ceramah sambil menggunakan alat peraga, ya intonasi ceramahnya naik turun seperti orang yang bercerita dengan sangat apik gitu ya. Jadi itu masalah style kalau teknik gitu ya. Nah inilah di dalam bagian ini sudah dijelaskan saudara. Nah, bagaimana di dalam pendekatan itu ada strategi, di dalam strategi ada metode, di dalam metode ada teknik, gitu ya. Nah, lalu di mana posisi model? Nah, posisi model itu ada di sini. Jadi model itu adalah sesuatu formula yang mengandung pendekatan, strategi, metode, teknik yang dipilih atau ditetapkan. Saya ulangi, model itu mengandung pendekatan, strategi, metode, teknik yang dipilih atau ditetapkan. Jadi pemilihan pendekatan apa, strategi apa, metode apa, teknik apa, itulah model. Jadi model itu seperti sebuah formula atau jurus siap pakai. Jadi ketika kita menyebutkan model pembelajaran A, berarti di dalamnya otomatis mengandung kandungan pendekatan A, strategi A, metode A, dan teknik A. Ya, begitu juga dengan model pembelajaran B, maka di dalamnya pasti mengandung pendekatan B, strategi B, metode B, dan teknik B. Jadi yang operasional betul adalah model. Siapa yang berhak menggunakan dan mengembangkan model? Ya guru. Ya, di samping ada model-model yang sudah ditulis oleh para pakar, kita tinggal ikuti resep itu, jurus itu, formula itu. Saudara sebagai calon pendidik atau pendidik juga berhak membuat menyusun model sendiri berdasarkan pengalaman saudara mengajar ya. Jadi kalau saya buat diagram posisinya seperti ini ya. Jadi yang paling luas, yang paling besar itu adalah pendekatan, di dalamnya itu ada strategi, di dalamnya ada metode, dan di dalamnya ada teknik. Begitu ya. Saya kira ini cukup jelas bagian ini tentang bagaimana posisi pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model ya, tentunya dalam konteks pembelajaran seni. Nah, saudara, kita masuk ke sini langsung ya. Kita bahas fokus ke metode pembelajaran ya. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran itu adalah sebuah cara-cara yang cukup spesifik untuk melaksanakan sebuah pembelajaran. Metode pembelajaran dalam rangka aplikasi suatu model itu harus disesuaikan dengan tujuan yang dicapai. Penerapan sebuah model pembelajaran memungkinkan digunakannya metode pembelajaran yang lebih dari satu. Jadi Anda boleh menggunakan metode lebih dari satu dalam suatu pembelajaran. Nah, apa saja jenis-jenis metode itu? Yaitu adalah metode ceramah, metode resitasi, metode tanya jawab, metode drilling praktik ya, metode praktik terbimbing, metode praktik berkelompok, metode unjuk kerja, metode diskusi, metode debat, metode simposium, metode study tour, metode observasi, metode presentasi, dan berbagai jenis metode yang lain ya. Yang itu bersifat umum dan bisa dipakai oleh semua bidang mata pelajaran, termasuk mata pelajaran seni budaya, mata pelajaran seni rupa. Nah, saudara, untuk memperkaya pemahaman Anda tentang model metode pembelajaran ini, ya, saya ingin saudara membuat lembar kerja ini ya, mengisi lembar kerja ini, yaitu saudara jelaskan berbagai contoh metode pembelajaran dan relevansinya dengan pelaksanaan pendidikan seni rupa ya, sesuai bagian berikut ini ya. Dia ada kolom nomor, sesuai tabel ini ada kolom nomor, ada kolom jenis metodenya apa saja ya, minimal 10, kemudian deskripsikan pengertiannya,
Kemudian beri contohnya, contoh aktivitas pembelajaran seni rupa yang menggunakan metode ini ureannya bagaimana contohnya ya. Contoh aktivitas pelaksanaan pembelajaran dengan metode 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Terima kasih saudara, saya tunggu tugas saudara. Anda input langsung di Elena UNES untuk e-learning UNES. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.